Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kami minta izin nih Mbak. Kemarin kan udah konsultasi juga mau wawancara mengenai UMKM. Nah hari ini bukanya jam berapa Mbak? Tadi jam 9 pagi buka. Jam 9 pagi. Iya. Oh berarti itu sesi paginya ya? Iya. Berarti orang tua berarti. Iya. Sekarang Mbaknya sesi siang. Ya, sesi siangnya jam 1. Gitu. Sebelumnya mohon maaf nih Mbak, kenalin dulu rekan-rekan teman aku. Ya. Ini ada namanya Rinda Renggani sama Sajidah Khaira. Sebenarnya ada dua lagi yang berhalangan untuk hadir. Yang dua lagi itu namanya Nurfan Natasha sama Muhammad Yusuf. Dua lagi itu lagi ada berhalangan. Nah sebelumnya aku kalau jual takoyaki ini biasanya udah berapa lama Mbak? Udah dari berapa lama gitu? Jualan takoyaki ini sudah 4 tahunan lah. Oh 4 tahunan. Ya. Kalau sebenarnya mulai jualan sudah 7 tahunan. Tapi dia dulu tuh takoyaki samolen dulu, terus takoyaki ini waktu ada lagi booming di Jepang kan, lagi ada takoyaki ini jadi dibikin. Dari situ mulai. Oh dari sana terinspirasi Ya. dari makanan Jepang ya? Ya betul-betul memang benar sih kalau takoyaki ini kayak bahasa-bahasa Jepang gitu ya. Oh berarti awalnya itu dari molen dulu ya? Iya. Dari molen. Mulainya dari molen baru takoyaki. Kelas 7 tahun yang lalu berarti saya masih SMP ya? Iya. Mbak juga masih SMP ya? SMP. Masih SMP. Itu udah mulai bekerja dengan orang tua atau orang tuanya saja yang bekerja? Orang tuanya saja dulu karena 1 tahunnya masih di Medan kan. Terus pas kelas 2 SMP baru mulai membantu orang tua pas pulang sekolah. Pas pulang sekolah? Iya, pas pulang sekolah udah siap kan, udah ganti baju, udah istirahat, baru kesini untuk bantuin orang tua. Itu waktu SMP atau waktu SMA? Waktu SMP, SMA, kuliah ini. Berarti kalau waktu di SMA pernah jualan di sekolah nggak Mbak? Kalau di SMA pernah. SMA pernah. Biasanya bawa berapa itu? Dalam satu kotaknya isinya 3.000 gitu kan. 3.000. Dalam per kotaknya tuh terkadang 25, 30. Berarti omset sehari itu kurang lebihnya berapa? Kalau misalnya 30 berarti 90.000 dalam sehari kalau jualan di sekolah. Oh lumayan juga ya. Berarti habis dari sekolah lanjut lagi sambung lagi di sini. Iya. Berarti di SMA Pertiwi 1 ini memang udah dari lama gitu? Kalau dari SMA Pertiwi ini udah dari 7 tahun. Oh Jualannya. dari dulu. Memang dari dulu juga berdiri di sini. Iya. Udah ada cabang atau masih merintis sampai sekarang? Kalau cabang belum ada, tapi ayah jualan juga di SMP di Duku. Di Duku ya Mbak? Iya, jualan takoyaki ini juga. Dengan resep yang sama juga kan berarti? Ya, dengan resep yang sama. Itu kalau boleh tahu isi dalamnya apa aja Mbak? Ayam sama tahu dia dicampur gitu terus dimasak baru dimasukin ke dalam takoyaki. Oh, proses pembuatannya kurang lebih 5 menit ya? Iya, kalau masaknya ya 5 menit. Oh gitu. Berarti memang hobi berdagang ya Mbak dari SMP? Ya sebenarnya untuk bantuin orang tua juga, untuk nambahin Uang saku uang ya? saku juga. Iya betul-betul. Betul banget. Karena kan kita hidup apalagi di zaman sekarang tuh susah cari kerja gitu ya Mbak ya? Ya harus cari pengalamannya. Cari pengalaman dulu biar nanti kedepannya juga lebih gampang gitu ya? Ya. Untuk terjun ke dunia kerja. Betul. Kalau orang tua kan 7 tahun yang lalu. Kalau Bapak di Duku itu udah berapa lama? Kalau bapak mungkin 3 tahunan ini baru ya. Oh, baru 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahunan 4 tahunan ini lah baru di Duku. Biasanya di dekat-dekat sekolah-sekolah sini juga gitu. Masih di Padang juga Masih di biasanya? Padang juga. Tapi 3 tahun belakangan ini di Duku? Ya. Betul. Nah kalau misalkan habis nih Mbak, kalau udah habis dagangan langsung pulang itu atau gimana? Langsung pulang. Biasanya habisnya ini jam berapa Mbak? Kisaran jam berapa gitu? Biasanya jam
setengah 4 udah habis, tapi terkadang kan ada lamanya, jadi jam 5, setengah 6 baru habis gitu. Oh, baru habis. Kalau laba seharinya berapa keuntungannya sehari? Keuntungan bersih atau enggaknya nih? Keuntungan bersihnya? Bersihnya Kurang lebihnya aja dulu. 2, 3, 200, 300 bersih. Wah, lumayan juga ya. Ya. 200-an lah, ya 200-an sama Itu per bersih. hari. Ya, per hari bersih. Berarti 1 bulan 6 jutaan ada ya. Ya. Wow. Lumayan juga ya ternyata. Pedagang ini luar biasa sekali. Kalau itu pernah nggak sih Pak pernah mengalami komplain dari konsumen nggak sih? Atau masukan gitu, kritik saran dari konsumen biasanya tentang rasanya atau gimana? Kalau sama Ayu sendiri belum ada ya. Kalau sama Mama mungkin ada, tapi Ayunya nggak tahu gitu. Tapi terkadang kalau misalnya ada teman yang mencoba, ada juga sih yang kasih masukan apa yang mau ditambahnya gitu. Biasanya kalau dikasih saran bagian takoyakinya atau molen atau sausnya itu? Saus Ini karena pakai mayones ya? iya mayones. Saus terkadang kan sausnya ini pedas gitu kan, ada yang minta pedas, ada yang enggak gitu. Jadi ditakarin lagi dengan mayonesnya biar nggak pedas sekali gitu. Kalau misalkan yang Mbak lakuin supaya konsumen puas itu gimana biasanya? Masak sesuai resep sih, sama membuat finishing atau apanya gitu kan, sesuai yang bagusnya gitu, apa yang bagusnya gitu. Ada nggak sih Mbak cara lain atau marketing yang lain gitu buat supaya takoyaki ini bisa berkembang ke depannya gitu? Mungkin dengan penambahan apa ya, isian yang lain gitu. Ada sebenarnya apa tuh ide atau mau keinginan untuk membuat isian yang baru seperti ikan, daging, udang gitu kan, kayak resep aslinya. Tapi karena masih difikirkan lagi dengan harga saat ini sama harga penjualan sama harga pembelian barang, masih menjadi rencana baru, insyaallah. Tapi ada planning lah ya. Bagus. Membahas tentang itu tadi, apalagi kan sekarang uang minyak naik, bensin naik, segalanya naik. Itu ada pengurangan nggak sih Mbak dari takoyakinya, atau penaikan harga atau pengurangan bentuknya? Kalau misalnya kenaikan harga nggak ada ya, tetap 1.000-nya tetap 1, tapi ya cuman apa tuh ukuran dari takoyakinya dikurangi sedikit, terus isiannya juga dikurangi, sausnya juga terkadang dikurangi gitu. Ya cuman dikurangi apanya aja sih, ukuran, tapi rasa tetap sama gitu. Rasanya tetap sama. Oke. Kalau pastilah dalam berdagang ini ada suka ada dukanya. Setiap orang berusaha itu pasti ada suka dukanya ya Mbak ya. Kira-kira apa itu? Kalau sukanya laris ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bahkan omset pun naik ya. Kalau apalagi di daerah Pertiwi ini kan yang dicari, yang membeli kan anak kuliah gitu kan. Kuliah, Ya, sekolah, anak kuliah. memang Kebanyakan- pasarnya. Jadi kalau misalnya anak kuliahnya ini pulang kampung atau mereka sudah wisuda gitu kan, jadi pelanggan-pelanggan yang sudah wisuda itu kan udah pulang, jadi nggak ada lagi gitu, agak berkurang gitu cuman. Terus kalau kekurang apanya, ya itulah cuman kekurangan pelanggan aja. Kalau misalnya mahasiswa ini libur ya Mbak ya. Iya. Kalau pelanggan tetapnya pulang tuh, pelanggan yang beli berkurang. Berarti rata-rata kebanyakan untuk konsumennya anak SMA Pertiwi 1 sama anak UNP ya. Ya. Kalau harapan kedepannya gimana nih Mbak mengenai usaha molen sama takoyaki? Harapannya semoga dapat berkembang lagi, bisa bikin cabang-cabang lain,
atau bikin ruko gitu biar nggak hujan, nggak kena hujan, nggak kena panas gitu ya, biar nyaman untuk kami. Terus biar bisa juga misalnya kalau ada yang mau makan di tempat bisa makan di situ gitu. Gitu aja. Ada nggak sih kepikiran misalkan udah berdiri nih tokonya, konsep tokonya gimana? Ada nggak sih Mbak kepikiran gitu? Mungkin kayak kafe-kafe aja sih. Estetik apalagi zaman sekarang ya anak-anak zaman itu. Berarti mengikuti perkembangan zaman. Ya, kalau misalnya apapun mungkin ditambah lagi menunya ya sama orang tua gitu. Karena orang tua sering juga cari-cari inovasi gitu, diskusi sama Ayu gitu, apa yang mau dibikin lagi gitu. Ini mulainya udah habis ya? Mulainya sudah habis, alhamdulillah. Berarti lebih cepat laris ya? Alhamdulillah deh, karena mendung kan, jadi orang pengennya yang manis panas. Iya betul. Ya. Untuk belanja per bulannya berapa kali dalam seminggu? Belanjanya? Biasanya kalau beli tepung dalam seminggu 2 kali. Seminggunya 2 kali? Iya, per karung. Terus kalau misalnya yang lain itu tuh belinya per hari sih. Belinya per hari? Misalnya minyak, mentega, telur gitu. Itu tuh per hari, tapi kalau tepung 2 kali seminggu. Kalau yang per harinya itu kurang lebih berapa nominal? 100 lebih 150 lah. 150 ya. Kalau ditotalkan kalau dalam seminggu dengan tepungnya Tepung ada kurang lebih 500? Tepung ada 6 per minggu kan? Iya. 6 tambah 6 12. enggak, maksudnya 600 700 Kurang lebih lah ya, Ya. taruh aja kurang lebih 600 tuh. ya. Karena kan kita memikirkan bayang-bayangnya dulu ibaratnya. Paling lama ini tutupnya jam berapa Mbak? Biasanya kalau 1.200.000 lah. wih 1.200.000. Iya, per minggu. Kalau misalnya belanja setiap harinya 100 kali 6 hari 7 hari udah 700, terus tepungnya 300 2 udah 600, berarti 1.200.000 ya. Nanti ya bikinlah 1 jutaan lah. 1 jutaan dalam per minggunya. Iya, belanja. Boleh lanjut? Kak, kalau misalnya musim penghujan nih berpengaruh nggak sama penjualan takoyakinya? Sebenarnya jualan ini ada yang beli, ada yang enggaknya, tuh ya tergantung pembeli ya. Kalau misalnya kalau hujannya deras sekali mungkin ya berpengaruh, tapi kalau misalnya masih rinai-rinai atau gerimis-gerimis sedikit-sedikit malah lebih banyak gitu. Tapi ya itu terkadang juga sih, ya tergantung pembelinya aja ya. Kalau misalnya dia cepat habis maka kami akan nambah lagi gitu adonannya, tapi kalau Produksi lagi? ya bikin baru lagi. Kalau misalnya enggak ya tetap segitu, tetap porsinya tetap kayak biasa dibikin gitu. Ini kalau misalnya nggak habis nih Mbak, sampai jam 6 itu pulang atau memang sengaja dihabisin dulu? Sampai jam 6 udah pulang. Berarti memang mentok-mentoknya jam 6 ya? Ya. Terakhirnya jam 6. Ini Kak, pertanyaannya, pernah nggak Kakak mengalami kerugian? Mengalami kerugian ya kalau misalnya ada lah gitu kan, ketika Ayu jualan siang jam 1 ada nambah gitu kan takoyaki gitu kan. Nah, karena yang dijual sama Mama Ayu tinggal 1 cetak atau 2 cetak lagi itu ditambah. Terkadang di siang hari ini orang nih enggak juga terlalu membeli loh. Jadi yang ditambah itu tuh nggak terjual. Cuman yang Terjual ini? yang nggak terjual tuh ya misalnya nambahnya setengah teko atau seteko gitu, minimalnya mungkin ada 50 80 yang Berarti nggak terlalu rugi ya segitu minimalnya. 100 lah paling besar kalau 1 teko. Oke Mbak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini dari mahasiswa manajemen gitu. Saya Rizka Mazelisha. Saya Rinda Renggani. Saya Sajidah Khaira. Terima kasih Kak.
Ya, Ya, mari, assalamualaikum. Salam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.